Perkenalkan, nama saya Sevia Putri Kristiani, NIM 1908947 dari kelas 2 BPSTI, kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari etika. Apa itu etika? Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Jadi, etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Nah, dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Nah, ada lagi nih, etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Kedua kelompok etika itu adalah yang pertama, etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, ada etika khusus. Etika khusus membahas prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari etika, kita akan mengetahui pengertian dari politik. Apa itu politik? Pengertian politik berasal dari kata politics yang memiliki bermacam-macam makna kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi loh. Selain itu, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perorangan. Berdasarkan pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional, bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian, serta alokasi. Nah, jadi, etika politik itu apa? Secara substansif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk pada manusia sebagai subjek etika. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya, suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, maka masyarakat negara yang demikian ini, seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat negara. Oleh karena itu, aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas dimensi politis manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu sosial. Dasar filosofi sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalis individualitas. Secara moralitas, negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan, serta arah dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut. Yang kedua, dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia, sehingga manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya. Akan tetapi, hal ini dapat dihindarkan dari kesadaran moral
tanggung jawabnya terhadap manusia lain dan masyarakat. Apabila tindakan moralitas kehidupan manusia tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapi hak orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif. Nah, lembaga penata normatif masyarakat itu adalah hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat, hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu, yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Penataan efektif adalah penataan de facto, yaitu penataan yang berdasarkan kenyataan menentukan kelakuan masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa negara yang memiliki kekuasaan itu adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Jadi lembaga negara yang memiliki kekuasaan adalah lembaga negara sebagai kehendak untuk hidup bersama.